Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membaca dalam kitab Yohanes pasal 20, ayat 24 dan 25. Ayat 24 berkata begini, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ini seringkali juga menjadi gambaran di dalam kehidupan kita saat ini. Ini ada tokoh Thomas yang disebut Didimus. Kemudian di sini ada beberapa tokoh murid-murid Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ini gambaran ketika salah satu dari ke-12 murid ini yang sedang tidak bersama-sama, padahal di ayat-ayat sebelumnya Yesus telah berkata kepada mereka supaya mereka tetap bersama-sama dalam satu persekutuan dan nantikanlah Dia, begitu, karena Dia sesudah disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia akan mengunjungi mereka. Artinya pesan Yesus kepada mereka bahwa Dia akan dibangkitkan ini tidak serta-merta menjadi satu keyakinan di dalam hati setiap murid-murid Yesus, salah satunya yaitu Thomas. Dan sering juga terjadi di dalam kehidupan kita, ya saudaranya kasih Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya, salah satunya adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan, terkadang kita hanya membaca Alkitab, mendengar renungan, tetapi hanya sebagai angin lalu saja dan tidak masuk ke dalam hati untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita kadang-kadang hanya menjadi sebuah formalitas sehingga kita dengan mudah saja meninggalkan satu persekutuan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Saat itu 12 murid-muridnya melayani bersama Yesus 3,5 tahun. Bisa menjadi tidak percaya setelah peristiwa Yesus dihukum mati, setelah peristiwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Bisa tiba-tiba tidak percaya atau ragu-ragu. Bagaimana dengan kita saat ini yang tidak menyaksikan mujizat-mujizat Yesus? Bagaimana dengan kita jikalau diperhadapkan dengan persoalan bahwa Yesus mati dan dikuburkan? Apakah kita juga akan tetap percaya atau apakah kita akan menjadi seperti Thomas yang menjadi ragu-ragu? Mungkin kalau saat itu kita hadir bersama-sama dengan murid Yesus pada masa itu, mungkin kita akan menjadi salah satu orang yang murtad, atau mungkin kita akan menjadi salah satu orang yang ragu-ragu atau tidak percaya. Tetapi saudara, firman ini mau menyatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena Thomas yang telah berjalan bersama-sama dengan Yesus masih meragukan Yesus dan masih meragukan akan kebangkitan Yesus, sehingga dia bilang, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ada keraguan-raguan dari beberapa murid-murid sehingga banyak di antara mereka yang tercerai-berai. Ada yang mulai kembali lagi ke tempat kerjanya yang lama, seperti di ayat-ayat selanjutnya bagaimana beberapa murid-muridnya kembali menjadi nelayan, mencoba untuk menangkap ikan. Dan ada beberapa murid-muridnya yang sudah mulai, nanti di ayat berikutnya ada yang mulai berjalan menuju ke Emmaus. Dan sudah dikasih Tuhan, mereka mulai lupa bahwa Yesus pernah mengatakan kepada mereka untuk tinggallah bersama-sama, tetap memelihara persekutuan. Jadi firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita bahwa ketika kita di dalam masa kesesakan, ketika kita di dalam masa kegoncangan, kita harus tetap bersama-sama dengan saudara kita seiman agar supaya tetap ada pertumbuhan iman dalam satu persekutuan.
Sehingga saudaraku dengan kasih Tuhan, demikian juga kalau terjadi kepada orang lain, misalnya dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, kita sebagai satu kawanan harus menarik kembali, harus menopang bersama-sama untuk merangkul saudara kita mungkin yang dalam masa-masa sulit, agar supaya kita boleh tetap bersama-sama. Sehingga saudara dengan Tuhan, kalaupun ada saudara kita yang ragu, kita harus lebih memperhatikan dan kita sampaikan berita sukacita dan berita yang membangkitkan semangat dalam pelayanan, seperti kata Mormon ini, yaitu kami telah melihat Tuhan. Dan sesuai dengan Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini lebih mengajak kita agar supaya kita tetap bersama-sama dalam persekutuan yang membangun, yang menumbuhkan iman, seperti di ayat 24 bilang. Dan biarlah ketidakpercayaan Thomas menjadi pengalaman untuk kita, dan kata Yesus kepadanya ayat 29, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudaraku yang tidak melihat namun percaya. Namun di dalam ayat yang ke-24 dan 25 tadi juga menegaskan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, sampai di mana iman dan percaya kita kepada Tuhan, apalagi kalau kita telah dipercayakan untuk menggembalakan atau untuk membimbing orang lain, menjadi koordinator dalam satu bidang pelayanan. Jangan hanya menjadi formalitas belaka, tetapi ketika diperhadapkan persoalan kita menjadi murtad. Biarlah ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kita tetap memegang teguh bahwa janji Yesus atau perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga menjadi pegangan bagi kita untuk terus percaya dan berpegang pada janji Tuhan, di mana ketika dia disalibkan, mati dan dikuburkan, ada kebangkitan pada hari yang ketiga. Demikian juga Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom dan sampai jumpa.